Halo semua, kali ini kita akan review tentang pelajaran renungan kita tanggal 26 Agustus 2023 tentang Centurion di Matius 8. Kalau kita baca ayatnya di Matius 8 ayat 5 sampai 7, di situ ada Centurion, perwira Roma, yang memiliki hamba yang sakit terbaring di dalam rumahnya. Dan dia datang menghampiri Tuhan Yesus dan dia minta Tuhan Yesus untuk sembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Dan kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus di Matius 8 ayat 7, Tuhan Yesus katakan, I will come and heal him. Nah, dari jawaban Tuhan Yesus sama sekali gak ada persoalannya dengan Tuhan Yesus bilang will. Karena ini artinya Tuhan Yesus pasti datang, bukan Tuhan Yesus mungkin akan datang. Artinya kalau Tuhan Yesus pasti datang, berarti hambanya pun akan pasti sembuh. Itu terjamin, dan sembuhnya waktu nanti Tuhan Yesus datang. Yang gak terjamin dari yang Tuhan Yesus bilang adalah sekarangnya. Karena nanti itu tergantung waktu tubuh Tuhan Yesus sudah sampai di sana. Dan kita lihat responnya Centurion ini di ayat 8, dia bilang, Lord, aku gak layak untuk menerima Engkau di rumahku. But speak the word only, and my servant shall be healed. Artinya yang Centurion bilang ini sama dengan dia bilang, jangan datang. Bukan karena kamunya, tapi karena saya yang gak layak. Nah, masalahnya, kalau Centurion bilang jangan datang, artinya hambanya gak akan sembuh. Karena sembuhnya setelah Tuhan Yesus nanti datang. Jadi paket yang Tuhan Yesus bilang adalah, saya akan datang dan sembuhkan. Inilah yang Centurion respon dengan jangan datang. Artinya kalau jangan datang berarti jangan disembuhkan dong. Lalu apa maunya? Ini jangan datang berdasarkan apa yang Tuhan Yesus bilang bahwa nanti dia akan datang. Artinya jangan datangnya karena datang nanti. Tapi Tuhan Yesus tetap mau kesembuhannya. Dan yang dia minta adalah sembuhkan sekarang. Artinya yang Centurion mau adalah tolong sembuhkan hambaku sekarang. Dan sembuhnya dia tahu sangat enggak tergantung sama kehadiran tubuh Tuhan Yesus di sana. Karena dia tahu dari sini saja tanpa tubuhnya harus ke sana, Tuhan Yesus bisa sembuhkan hambanya sekarang. Nah, pertanyaannya, apa yang Centurion tahu yang membuat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan tanpa tubuhnya harus datang? Dari dia jawab, speak the word only. Artinya, kalau dia minta Tuhan Yesus untuk berbicaranya di situ, sedangkan hambanya yang sakit ada di rumahnya, mereka ada di dua lokasi yang berbeda. Tuhan Yesus di situ dan hamba yang sakit ini lagi ada di rumah. Berarti jarak gak bisa membatasi firman-Nya Tuhan Yesus. Untuk menyembuhkan, yang dibutuhkan itu bukan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi word-Nya Tuhan Yesus. Dan itu orang Roma, perwira Roma, orang kafir, tahu dan mengerti ini. Dan kalau kita baca di Mazmur 51 ayat 11,
Dikatakan, jangan pisahkan aku dari kehadiranmu, and take not thy Holy Spirit from me. Kalau kita bawa ke cerita Matius 8, orang yang sakit itu, hamba perwira yang sakit, terpisah dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mau datang supaya dia yang sakit dengan Tuhan Yesus gak terpisah. Tapi Centurion tahu bahwa hambanya yang sakit itu gak terpisah dari firman-Nya Tuhan Yesus. Karena dia tahu yang dibutuhkan orang sakit bukan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi rohnya, firman-Nya Tuhan Yesus. Centurion tahu yang bisa sembuhkan itu rohnya yang adalah firman-Nya Tuhan Yesus. Apa buktinya? Di ayat 9 dia katakan, karena saya juga orang yang punya otoritas, yang memiliki serdadu di bawah saya. Dan kalau saya bilang sama mereka, pergi, mereka akan pergi. Dan kalau saya bilang ke mereka datang, mereka akan datang. Dan kalau saya bilang kerjakan ini, mereka akan kerjakan. Artinya, Centurion tahu bahwa dia punya otoritas, dan waktu dia ngomong, hambanya bikin. Dari situ kita tahu, Centurion ini sangat tahu bahwa Tuhan Yesus punya otoritas, dan apapun yang Tuhan Yesus bilang pasti akan jadi, dan penyakit pun akan menurut. Bedanya dengan Centurion gak bisa untuk minta penyakit itu sembuh. Artinya jangan heran kalau Centurion itu tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan semuanya dengan aspek the word only. Dan kalau kita baca di ayat 10-nya, waktu Tuhan Yesus dengar itu, dia mengatakan dengan pasti ke Centurion, I have not found so great faith, no, not in Israel. Artinya Tuhan Yesus bilang, di Israel malah gak ada orang yang beriman, tapi orang luar yang dibilang orang kafir yang beriman. Artinya jangan heran kalau orang-orang yang di luar yang kita pikir gak belajar, tapi mereka lah yang ada iman dibanding pembelajar-pembelajar yang ada di dalam atau di Israel. Dan iman seperti yang dimiliki oleh orang Roma inilah yang kita butuhkan untuk bisa bikin apa yang Tuhan Yesus bilang, bahwa di firman itulah ada kuasa untuk menjadikan segala sesuatu yang difirmankan itu jadi kenyataan.